Shalom sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dari kitab Hakim-Hakim 4, ayat 4-9 tertulis demikian. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Batel di gunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan, demikian majulah bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon disebut sama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Demikian firman Tuhan. Sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan, masih ada anggapan bahwa wanita adalah kelompok orang yang lemah dan penakut, dan tidak memiliki keberanian serta tidak mampu memimpin. Pandangan ini tentulah tidak tepat. Kita lihat dalam ayat-ayat di kisah ini tentang Deborah, seorang nabiya yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kepada siapa Dia memberikan karunia. Salah satunya adalah Deborah yang Tuhan tetapkan sebagai nabiyah dan hakim yang memerintahkan bangsa Israel pada waktu itu. Melalui Deborah, Tuhan menyuruh Barak untuk mengalahkan Sisera, panglima tentara kerajaan Kanaan yang saat itu menindas Israel. Tapi Barak gentar dan takut. Ia tidak percaya sepenuhnya dengan firman Tuhan, sehingga ia meminta Deborah ikut dalam peperangan. Deborah dengan tidak segan-segan pergi dalam peperangan bersama Barak dan 10.000 orang yang mengikuti mereka. Dan mereka mengalami kemenangan sesuai ucapan nubuat dari Deborah. Sahabat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapat pelajari dari Deborah adalah yang pertama, teladan hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan. Ia adalah nabi yang hidup erat dengan Tuhan dalam doa dan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, teladan hidupnya sebagai seorang istri. Deborah adalah istri dari Lapidot, namun ia dapat mengemban tugas juga sebagai nabi dan hakim atas orang Israel. Dan yang ketiga, teladan hidupnya sebagai seorang pemimpin. Deborah tidak hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan saja, tetapi ia juga menunjukkan teladan dalam memimpin sesuai firman Tuhan. Sahabat yang terkasih, tidak mudah menjadi seorang Deborah, tapi kita semua pasti akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang kuat hati dalam mengerjakan tugas kita di dalam hidup ini. Tuhan akan menolong kita di dalam menjalankan peranan kita sebagai istri, ibu, wanita karir, wanita pengusaha, ataupun kerjaan dan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan kepada kami, agar kami menjadi wanita yang kuat hati seperti Deborah, yang dipakai Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan. Tolong kami ya Tuhan dalam menjalankan peranan kami, supaya setiap peranan kami menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.